bahasa Indonesia amat berpengaruh di Asia Tenggara, bahkan dunia. Tentu saja banyak sekali penyebabnya. Posisi Indonesia yang amat penting di dunia merupakan salah satu faktor. Jangan heran bila negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat sejak dulu amat memperhitungkan Indonesia. Siaran radio berikut ini hanyalah salah satu bukti. Boleh jadi, sebagian masyarakat masih ada yang mendengarkan siaran berita seperti ini. Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Muhammad Irham, Senin 12 Desember 2022. Wakil Perdana Menteri Belanda menyatakan akan berkunjung ke Suriname guna membicarakan rencana permohonan maaf atas perbudakan yang dikecam oleh bekas jajahan Belanda itu. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. Sudah puluhan tahun silam, Amerika dan Inggris meluncurkan siaran radio berbahasa Indonesia. Radio BBC Siaran Bahasa Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1949. Radio BBC menyiarkan berita-berita dunia maupun berita mengenai Indonesia. Arah pemberitaannya tentu saja sesuai misi Inggris, misalnya mengenai demokrasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hak asasi manusia. Selain siaran radio, Inggris juga menerbitkan situs BBC versi bahasa Indonesia. Radio Voice of America atau Suara Amerika malah lebih awal lagi. Amerika telah menyiarkan berita berbahasa Indonesia sejak tahun 1942. Seperti juga BBC Siaran Indonesia, VOA belakangan juga bekerja sama dengan radio-radio lokal di Indonesia untuk memperluas jangkauan siaran. Sejarah siaran radio Amerika ini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika berada di blok sekutu melawan Jerman dan kawan-kawan. Nah, kepentingan politik luar negeri Amerika pun sedikit bergeser ketika era Perang Dingin terjadi. Siaran radio Amerika amat penting untuk membendung pengaruh komunisme. Tapi, apapun misi negara seperti Inggris dan Amerika, yang pasti bahasa Indonesia dianggap penting sekali bagi mereka. Di mata Amerika dan Inggris, sudah tentu bahasa Indonesia lebih penting dibanding bahasa Melayu. Dan hal itu berlangsung hingga saat ini. Suara Amerika pun ikut membantu memberitakan pengajaran bahasa Indonesia di negara tersebut. Begitu pula situs BBC yang berbahasa Indonesia. Misalnya saja, lewat liputan seperti berikut ini. Saya Antonia Surriente, saya seorang warga negara Italia yang menjadi profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli di Italia Selatan. Sistem fonetis Italia dan Indonesia mirip sekali. Jadi mungkin yang sulit, tidak ada yang sulit, tetapi misalnya orang Itali agak sulit mengucapkan bunyi jadi punya kecenderungan untuk bilang enggak misalnya. Jadi masih sekarang ada yang suka mengatakan bukan orang. Jadi ada yang suka juga memperbaiki cara saya mengungkapkan kata-kata. Dan walaupun sudah 30 tahun lebih saya berkecimpungan dengan bahasa Indonesia, ya tetap aja ada lagu Italia yang tidak mungkin saya bisa hilangkan dari bahasa Indonesia saya. Jadi iramanya yang memang diambil dari bahasa Italia dan ininya. Tetapi ya tidak apa-apa juga lah. Sombongan untuk berpikir bahwa lulusan bahasa dan sastra Indonesia di Napoli tahu semua sastra Indonesia, tentunya tidak. Tapi bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan dan
bisa menyebut 2, 3, 4, 5, 10 nama penulis, penyair atau essays itu sudah cukup menyenangkan. Saya sangat suka lagu-lagu Indonesia seperti lagu di mana saya lupa judulnya. Bersama sejumlah warga Amerika lain, Welaska datang ke Dua Coffee di pusat kota Washington DC untuk melancarkan bahasa Indonesianya, dibimbing Nona Kurniani Norris, pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins University. Ini meja bahasa Indonesia, jadi bertemu dengan penutur bahasa Indonesia dan omong-omong santai sambil minum kopi. Meja bahasa Indonesia di gerai kopi milik diaspora Indonesia ini menjadi kelanjutan dari meja bahasa yang dilakukan Nona di kampus. Harapannya dapat menarik mahasiswa karena pesertanya terbuka untuk umum. Apalagi mereka dapat mengobrol, ditemani kopi dan camilan khas Indonesia. Simon Tranhudes adalah mahasiswa Nona yang sore ini ikut belajar. Ibu Nona bagus sekali dan ramah sekali dan juga dia Bu Nona membantu saya banyak dengan belajar bahasa, khususnya dengan grammar formal. Emotional, sangat kaya, sangat bisa seperti bayi, bisa seperti perempuan, bisa seperti laki-laki. Begitulah Henry Spiller menggambarkan bunyi rebab gamelan Sunda. Saat mengajar gamelan, dosen Departemen Musik University of California Davis ini menabuh kendang. Tidak terus-menerus hingga gending selesai, karena ia harus mendatangi murid-muridnya untuk memberi contoh bagaimana memainkan instrumen gamelan dengan benar. Ya, biasanya praktek saja. Saya seperti guru saya, orang Sunda, dia tidak kasih kata-kata mengenai gamelan. Dia bilang, duduk, main begini. Ya, dan saya ikut. Murid-murid kelas gamelan Henry Spiller adalah para mahasiswa UC Davis, baik yang mengambil jurusan musik maupun dari departemen lain. Ada yang belajar gamelan karena pernah ke Indonesia. Gamelan Sunda itu ya asik sekali. Kalau gamelan Jawa itu santai dan halus, tapi kalau gamelan Sunda itu sedikit lebih energi. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.